Selamat datang di video saya. Saya Aldo Fawas, mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera, Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen dan juga beberapa fungsinya. Pertama, saya akan menjelaskan manajemen dari menurut para ahli. Menurut Lawrence E. Apley, manajemen diartikan sebagai keahlian untuk membangkitkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, kontrol untuk mendapatkan hasil yang efisien dan efektif. Jadi, secara singkat yang bisa saya ambil, manajemen adalah keahlian seseorang untuk mengontrol seseorang atau kelompok agar bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dibagi menjadi 5 konsentrasi, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen informasi, dan manajemen administrasi. Oke, manajemen sumber daya manusia. Sesuai namanya, manajemen ini berpaku pada sumber daya manusia, atau dalam konteksnya dimulai dari perekrutan, pengembangan, dan juga pemilihan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan itu sangat penting dalam manajemen. Manajemen produksi. Manajemen ini adalah manajemen yang mengatur produksi dari suatu perusahaan, mulai dari pencarian bahan baku, peningkatan mutu suatu barang, dan juga proses pembuatan desain. Manajemen pemasaran. Manajemen ini berkaitan tentang riset pasar, analisis kompetitor, dan juga strategi untuk memasarkan produk baru atau untuk memasarkan produk-produk yang lain. Oke, selanjutnya, manajemen informasi. Informasi ini adalah faktor penting dalam sebuah perusahaan. Informasi ini sangat penting dalam pengambilan keputusan dan juga strategi yang akan diambil oleh sebuah perusahaan untuk kedepannya. Informasi ini merupakan aspek penting apalagi di era digital revolusi 4.0 ini. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi ini sangat berkaitan tentang ilmu akuntansi. Dalam manajemen administrasi ini, kita mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data untuk keperluan manajemen-manajemen yang lainnya. Selanjutnya yang kita bahas, skill-skill manajemen itu sangat diperlukan dalam industri kreatif. Tidak dalam industri kreatif saja. Keseharian kita pun bisa kita manajemen semaksimal mungkin agar mendapatkan efektivitas. Jadi manajemen ini sangat berkaitan langsung dengan kehidupan kita, keseharian, dan juga industri kreatif. Di industri ini kita itu memerlukan banyak informasi agar dapat dikelola untuk mendapatkan efektivitas di dalam suatu perusahaan. Itu sangat diperlukan manajemen. Selanjutnya yang harus kita ketahui, manajemen itu memiliki 6 unsur. Yang pertama itu man atau sumber daya manusia. Yang kedua, money atau uang. Yang ketiga, material atau bahan baku. Yang keempat, itu mesin atau peralatan. Yang kelima, method atau metode yang dipakai perusahaan. Yang keenam, itu adalah market atau pasar. Unsur yang pertama, man. Ini adalah unsur penting dalam suatu perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia, perusahaan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Karena manusia adalah selaku roda yang mendorong perusahaan. Selain sumber daya manusia, unsur kedua yaitu money atau uang itu sangat penting dalam suatu perusahaan. Karena kalau unsur kedua ini terpenuhi, perusahaan akan bisa melakukan elastisitas dalam menggunakan modal perusahaan
Dalam pengolahan dana, penjual akan memberikan diskon jika perusahaan membeli barang baku dalam jumlah yang sangat besar. Itu merupakan salah satu keunggulan dari unsur uang jika terpenuhi. Unsur yang ketiga yaitu material. Material ini sangat penting. Pemilihan material dalam suatu perusahaan itu dapat mengakibatkan pada laba penjualan. Dan juga jika salah memilih material, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang berdampak pada penjualan. Jadi material ini merupakan unsur penting dalam manajemen. Unsur yang selanjutnya yaitu mesin. Unsur ini berkaitan langsung dengan manusia atau man. Mereka saling berkaitan karena sumber daya manusia yang akan mengolah mesin untuk kedepannya. Mesin ini penting, dikatakan penting karena tanpa mesin kita tidak dapat mengolah bahan baku. Jadi mesin ini sangat diperlukan dalam suatu perusahaan untuk efisiensi dan juga penghematan waktu dalam pembuatan suatu produk. Selanjutnya, yang kelima adalah unsur metode. Metode yang diambil perusahaan itu sangat penting karena semakin berbelit-belit metodenya, perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan keuangan yang mengakibatkan kerugian. Jika metodenya sangat praktis dan juga barang produksinya bagus, itu akan menghemat biaya serta menambah penghasilan. Unsur yang terakhir yaitu pasar atau market. Unsur ini sangat penting karena pasar merupakan tempat terakhir atau tempat terjadinya pertukaran barang untuk mendapatkan uang. Pasar ini yang harus diperhatikan itu adalah riset pasar. Tanpa adanya permintaan, proses pembelian tidak akan terjadi. Jadi riset pasar sangat penting dalam unsur yang kali ini. Dan juga analisis mengenai kompetitor yang akan bersaing dalam pasar tersebut akan mempengaruhi langsung ke dalam penjualan serta penghasilan perusahaan. Selain unsur-unsur penting dalam manajerial tadi, ada ciri-ciri perusahaan yang memiliki manajer yang baik yang perlu kalian ketahui, yaitu 1. Perusahaan tersebut cepat dalam bertindak. Yang kedua, perusahaan tersebut memiliki hubungan erat dengan pembelinya. Yang ketiga, menghargai sikap berani dan mandiri karyawan. Yang keempat, menghargai produktivitas karyawan. Yang kelima, konsisten dalam menjalankan usahanya. Yang keenam, memiliki tujuan-tujuan untuk jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas apa sih yang bikin suatu perusahaan itu dianggap baik dalam manajerialnya atau manajemennya. Yaitu ada beberapa hal yang perlu harus kalian ketahui. Yang pertama, yaitu perusahaan harus meninjau proses bisnis perusahaannya. Proses bisnis perusahaan ini berpengaruh langsung kepada pola bisnis perusahaan yang akan diambil untuk kedepannya. Dimulai dari mengambil proses input dan juga output perusahaan yang akan diolah menjadi strategi perusahaan untuk melakukan perancangan metode kedepannya. Proses bisnis ini harus jelas supaya memudahkan manajemen dan juga monitoring untuk mengatur proses berjalannya perusahaan serta mempermudah aktivitas dalam berjalannya perusahaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan itu meninjau proses organisasi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi dalam suatu perusahaan ini harus selalu diupdate agar memudahkan karyawan mengetahui fungsi dan juga kewajiban yang perlu dijalankan oleh karyawan tersebut dalam suatu perusahaan. Oke, selanjutnya perusahaan itu perlu meninjau sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini merupakan
hal penting dalam berjalannya suatu proses pembuatan dalam suatu perusahaan. Sarana dan prasarana ini perlu ditinjau dalam kurun waktu tertentu seperti beberapa bulan atau beberapa minggu atau beberapa tahun, tergantung perusahaan dan proses pembuatan barang apa yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan tersebut harus meninjau berjalannya sistem. Karena sistem yang sudah berjalan itu harus ditinjau apakah sistem itu efektif atau tidak efektif dalam suatu perusahaan. Itu sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk mengubah atau meniadakan suatu sistem agar mendapatkan penghasilan atau produksi yang lebih dalam suatu perusahaan. Oke, saya akan memberikan contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik, yaitu saya mengambil Line Webtoon. Seorang manajer dari Line Webtoon Indonesia, yaitu Gina Viani. Dia ini mengungkapkan pendapat seperti kalau Indonesia itu memiliki komikus yang berbakat, bahkan bisa bersaing di negara luar. Karena itu Gina Viani membentuk yang namanya metode mencari komikus-komikus yang ada di Indonesia dengan cara membuat Line Webtoon Challenge. Dalam Line Webtoon Challenge ini, komikus itu dapat menerbitkan komiknya secara gratis dan ditinjau langsung oleh Line Webtoon secara real time untuk menemukan bibit-bibit komikus yang dapat diajak untuk bekerja sama. Line Webtoon sekarang ini sudah menjaring 80 komikus-komikus yang akan diajak belajar lagi untuk membuat webtoon. Dari 80 tersebut sudah ada 40 judul yang telah bekerja sama oleh Line Webtoon dan sudah menjadi komik resmi di dalam Line Webtoon tersebut. Hal ini menunjukkan jika Line Webtoon itu telah menerapkan beberapa fungsi atau unsur manajemen yang baik. Mereka langsung mengumpulkan tempat untuk komikus-komikus Indonesia serta menjaring mereka untuk mendapatkan karyawan atau komikus yang akan bekerja sama ke depannya. Contoh perusahaan kedua yang saya ambil ini berasal dari Cina, yaitu perusahaan game MiHoYo. Sekarang sedang terkenal game yang namanya Genshin Impact. Game ini sudah menjadi game terbaik di tahun 2020. MiHoYo didirikan awal itu pada tahun 2011 dan didirikan oleh hanya 3 orang mahasiswa. Mereka adalah Chai Hou-yu, Li Wei, dan Luo Yuhao. Mereka bertiga adalah sosok mahasiswa yang menggemari ACG atau anime, komik, dan juga game. Jadi tidak asing bagi game buatan mereka untuk mengusung tema anime atau style anime. Tetapi di sini yang membuat saya mengambil MiHoYo itu karena dari 2011 itu mereka merupakan developer independen dan juga hanya sekali mendapatkan dana, yaitu dari angel investor berupa 150.000 US dollar. Dari 150.000 US dollar tersebut mereka mengelola, lalu di tahun 2014 mereka menjadi 7 orang. Mereka merilis game yang bernama Gun Girl Z. Game ini bernuansakan anime, tapi mereka menyisipkan di situ yang namanya sistem gacha. Nah, sistem gacha ini yang membuat mereka meraih keuntungan yang cukup dan akhirnya mereka berkembang lagi
meluncurkan game baru lagi. Semuanya itu masih menanamkan sistem gacha karena mereka sepertinya berpikir kalau sistem gacha itu bisa meraup keuntungan yang lebih, apalagi di kalangan gamer zaman sekarang. Oke, itu semua yang saya sampaikan pada video kali ini. Karena waktu yang terbatas, saya harus mengerjakan tugas lain. Jadi sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.